Haha, tidak perlu berterima kasih padaku. Bahkan jika aku tidak memberitahumu tentang ini, orang lain akan mengungkapkan informasi ini padamu. Mungkin aku akan membutuhkan bantuanmu untuk beberapa hal sepele di masa depan juga, sesama Taois. Guru Taois Myriad Bone berkata sambil tersenyum. Kau terlalu baik, tulang segudang Taois. Jika ada yang bisa kubantu, jangan ragu untuk memberitahuku, jawab Han Li sambil tersenyum. Sisa percakapan mereka berlangsung dengan sangat lancar dan harmonis. Setelah membahas beberapa pengalaman kultivasi dan wawasan, Taois Guru Myriad Bone memanggil sekelompok murid perempuan cantik untuk melakukan tarian yang sangat menawan, dan baru kemudian dia menemani Han Li ke formasi teleportasi. Saat Han Li menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual, senyum Taois Master Myriad Bone segera memudar, dan ekspresi yang sedikit gelap muncul di wajahnya. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di sampingnya, dan sosok Lues dan Anggun muncul. Bagaimana menurutmu, Saudara Myriad Bone? Bisakah dia direkrut oleh kita? Pastikan upaya kita tidak akan sia-sia. Wanita itu sangat cantik dan mengenakan gaun kerudung putih. Tidak hanya pakaiannya yang cocok dengan selir yang dipuja yang telah dipegang oleh Master Taois Myriad Bone di pelukannya sebelumnya, bahkan penampilan mereka sangat mirip. Namun, sedikit perbedaan antara keduanya segera membuat kedua wanita itu terpisah sebagai dua orang yang sangat berbeda. Mata wanita ini dipenuhi dengan cahaya menggoda, dan dia memiliki daya pikat yang jauh lebih besar daripada selir Taois Master Myriad Bone, cukup untuk membuat pria manapun menjadi liar. Master Taois Myriad Bone tidak terkejut sama sekali mendengar suara wanita ini, dan dia berbalik ke arahnya saat dia menjawab, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Pria itu jelas bukan kultivator biasa yang telah mencapai tahap integrasi tubuh pada kondisi seperti itu usia muda. Namun, satu hal yang pasti, kita pasti tidak akan bisa merekrutnya kecuali kita mengeluarkan lebih banyak pemikiran dan usaha. Selain itu, dia memiliki banyak potensi laten, jadi mungkin dia bahkan dapat membuat yang lain terobosan dalam beberapa abad mendatang. Merekrutnya pasti akan jauh lebih baik daripada merekrut rubah tua licik yang tidak bisa diandalkan. Tanda petik ganda buka. Menurutmu dia bisa maju ke tahap integrasi tubuh tengah dalam beberapa abad mendatang? Tentunya kamu terlalu memikirkannya. Dia mungkin telah mencapai tahap integrasi tubuh dalam waktu sesingkat itu, tapi setiap terobosan berikutnya di luar ini, poin akan jauh lebih sulit daripada apapun yang dia alami di masa lalu. Jika tidak, bagaimana mungkin kita berdua telah terjebak di puncak tahap integrasi tubuh awal selama puluhan ribu tahun? Banyak makhluk tahap integrasi tubuh lainnya di antara ras manusia dan iblis kita juga terjebak dalam situasi yang sama, dan hanya sebagian kecil yang berhasil mencapai tahap integrasi tubuh tengah, bahkan lebih sedikit lagi yang mencapai tahap integrasi tubuh akhir. Terlepas dari betapa menakjubkannya bakatnya, pasti itu harus beberapa ribu tahun setidaknya sebelum dia dapat membuat terobosan. Jika tidak, jika dia mampu mencapai tahap integrasi tubuh tengah sebelum datangnya kesengsaraan iblis dan bersedia untuk melindungi saya tidak akan menentang untuk memberikan diri saya kepadanya, desah wanita menggoda. Ekspresi Taois Guru Myriad Bone sedikit berubah saat menyebutkan kata-kata kesengsaraan setan, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Kita harus melakukan segalanya dengan kekuatan kita untuk membentuk aliansi dengan sebanyak mungkin pembudidaya integrasi tubuh gelandangan. Saya yakin peluang kami untuk bertahan hidup akan meningkat secara signifikan jika kami bersatu. Tanda petik ganda buka. Itu memang benar, tapi aku masih tidak yakin apakah mengerahkan begitu banyak upaya untuk merekrut penggembala gelandangan akan benar-benar efektif. Bagaimana kalau kamu membubarkan sekte tulang putihmu dan berjanji setia kepada salah satu dari 3 penguasa, dan aku akan juga menemukan cara untuk bergabung dengan salah satu dari 7 Raja Iblis. Mereka semua telah membentuk kekuatan, dan akan jauh lebih aman bagi kita untuk bergabung dengan mereka, kata wanita itu sambil mengerucutkan bibirnya. HMPH, berhentilah melamun. Kamu dan aku sama-sama sudah terbiasa dengan kehidupan kebebasan. Bagaimana mungkin kita bisa tunduk pada orang lain dan membiarkan diri kita dibatasi oleh orang lain? Jika kepribadian kita berbeda, kamu tidak akan meninggalkan surgawi Fox Race,
dan saya tidak akan menolak undangan dari 3 penguasa. Selain itu, kami belum melakukan apapun untuk kekuatan besar itu, dan mereka pasti akan menerima kami dengan tangan terbuka sekarang, tetapi di masa depan, mereka kemungkinan besar akan menggunakan kami sebagai umpan meriam. Jika tugas berbahaya muncul, para pembudidaya baru yang bergabung dengan mereka seperti kami pasti akan didorong ke garis depan. Berbeda dengan itu, saya lebih suka sendirian dan melakukan apa yang saya inginkan, bahkan jika itu berarti harus berjuang untuk diri sendiri juga. Selain itu, tidak seperti wilayah 3 penguasa dan 7 raja akan benar-benar aman, juga. Selama kesengsaraan iblis terakhir, 3 raja iblis dan 2 penguasa manusia binasa, jadi tidak ada tempat berlindung yang benar-benar aman. Semua yang bisa kita lakukan adalah merekrut sebanyak mungkin sesama Taois. Jika mereka bergabung dengan kita, maka kita semua akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, saya lebih suka menaruh kepercayaan pada diri saya sendiri daripada menyerahkan hidup saya di tangan yang lainnya, Master Taois Myriad Bone berkata dengan sikap serius. Kami harus berbicara dengannya lebih dalam tentang masalah ini jika kami ingin meyakinkannya. Tanda petik ganda buka. Itu akan luar biasa. Rekan Taois Tian Kun pernah bersaing dengan Raja Serigala Tian Ben untuk posisi Raja Iblis, dan dia hanya dikalahkan setelah pertempuran melelahkan yang berlangsung sehari dan 1 malam, jadi dia pasti akan jauh lebih baik lebih kuat dari rata-rata kultivator integrasi tubuh gelandangan. Saya tidak yakin berapa banyak kultivator manusia yang dapat saya rekrut, tetapi saya memiliki hubungan dengan Patriark Yin Surgawi dari Gunung Yin Surgawi, dan dia akan menghadiri konvensi harta karun segudang ini juga, jadi seharusnya tidak terlalu sulit untuk meyakinkannya, Master Taois Myriad Bone berkata dengan gembira. Jika kita benar-benar dapat merekrut keduanya, maka keselamatan kita kemungkinan besar akan terjamin bahkan jika kita tidak bisa meyakinkan orang lain, kata wanita itu sambil tersenyum, dan fitur menawannya segera menyala, membuatnya jauh lebih menggoda daripada dirinya sudah. Bahkan seorang kultivator yang sangat kuat seperti Taois Master Myriad Bone tidak bisa membantu tetapi diserang oleh momen disorientasi saat melihat tampilan yang menggoda. Senyum menggoda wanita itu melebar lebih jauh saat melihat ekspresi rahang Taois Master Myriad Bone yang sedikit kendur. Oh, apakah Anda ingin mencoba kultivasi ganda dengan saya, Saudara Myriad Bone? Jika demikian, saya pasti tidak keberatan mencobanya. Seolah-olah dia benar-benar bersedia memberikan tubuhnya kepada Master Taois tulang segudang jika dia sangat senang, tetapi dia segera bergidik saat mendengar ini sebelum buru-buru melambaikan tangannya dengan senyum mesam. Tentunya Anda bercanda, rekan Taois. Anda memiliki tubuh rubah surgawi, itu bukan sesuatu yang bisa saya tangani. Saya bukan lagi seorang pemuda, dan saya masih ingin hidup untuk beberapa tahun lagi. Sangat disayangkan, saya benar-benar menantikan untuk berkultivasi ganda dengan Anda. Sangat disayangkan Anda memiliki hati tetapi tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan semuanya, wanita itu terkikik, lebih jauh menonjolkan kualitasnya yang menggoda saat dia melakukannya. Master Taois Myriad Bone bahkan tidak berani menatap langsung padanya lagi, dan dia buru-buru mengalihkan pandangannya saat dia mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, teknik segudang ilusi Anda benar-benar telah diasah hingga tingkat yang luar biasa. Ketika Anda menyamar sebagai selir saya, bahkan saya akan dibodohi seandainya saya tidak menyadari pengaturan kita, saya yakin bahwa Taois Han tidak akan juga tidak dapat melihat sesuatu yang salah. Seperti yang diharapkan dari makhluk Heavenly Fox, kemampuan Anda dalam menyembunyikan dan menyamar benar-benar menakjubkan. Tanda petik ganda buka. Berbeda dengan tersanjung oleh kata-kata pujian ini, senyum wanita itu tiba-tiba memudar, dan dia berkata dengan suara dingin, HMTH, apakah kamu benar-benar mengira dia dibodohi, rekan Taois Myriad Bone? Bagaimana apanya Master Taois Myriad Bone terkejut dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Tidak mengherankan jika Anda tidak mendeteksi apapun. Ketika saya menyamar sebagai selir Anda sebelumnya, rekan Taois Han telah mengarahkan gumpalan perasaan spiritualnya hanya kepada saya. Jika bukan karena fakta bahwa saya telah melepaskan deteksi teknik rahasia dan memberikan perhatian ekstra padanya,
aku akan gagal mendeteksi ini juga. Rekan Taois Han ini memiliki indera spiritual paling kuat yang pernah saya lihat. Jika saya harus membandingkannya dengan orang lain, saya akan mengatakan bahwa itu kemungkinan besar tidak kalah dengan indera spiritual dari 3 penguasa dan 7 raja. Wanita itu menjawab dengan suara muram. Apakah begitu? Master Taois Myriad Bone menarik napas tajam saat ekspresinya semakin gelap. Yakinlah, Saudara Myriad Bone, tidak mengherankan bahwa rekan Taois Han ini memiliki bakat yang luar biasa, mengingat dia mampu mencapai tahap integrasi tubuh di usia yang begitu muda. Dia mampu melihat melalui penyamaran saya, tetapi saya sudah menggunakan teknik rahasia ras rubah surgawi untuk sepenuhnya menyegel kekuatan sihir saya untuk waktu yang singkat, jadi tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak mungkin dia bisa mengidentifikasi fakta bahwa saya adalah seorang kultivator integrasi tubuh. Tentang itu, aku yakin dia bertekad bahwa kita tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Jika tidak, dia tidak akan berbicara denganmu terlalu lama sebelum pergi. Tanda petik ganda buka. Ekspresi Taois Master Myriad Bone sedikit mereda setelah mendengar ini, dan dia berkata, itu memang benar. Jika dia bertanya kepadaku tentang hal ini lain kali, aku hanya harus membuat alasan untuk menenangkannya. Sejujurnya, tidak masalah bahkan jika dia mengetahui jati diri saya yang sebenarnya. Apakah saya seburuk itu sehingga saya tidak dapat ditampilkan di hadapan orang lain? Tanya wanita itu sambil kembali tersenyum menggoda. Kelopak mata Taois Master Myriad Bone mengejang saat melihat ini, dan dia hanya bisa tetap diam dengan senyum masam di wajahnya. Bertentangan dengan penampilannya yang menakjubkan, perihwa dari ras rubah surgawi ini adalah karakter yang sangat kejam dan berbahaya. Dia pernah menyedot esensi yang sebenarnya dari ratusan iblis laki-laki muda, dan untuk itu, dia diburu oleh Raja Rubah Surgawi sendiri untuk waktu yang lama, tetapi masih berhasil melarikan diri dengan hidupnya. Dengan masa lalu yang mengerikan di belakangnya, Master Taois Myriad Bone secara alami tidak berani membiarkan orang lain tahu bahwa dia bersahabat dengan wanita ini. Baiklah, sekarang setelah pertemuan pertama kita dengan rekan Taois Han, saya akan mengasingkan diri selama beberapa hari. Baru-baru ini saya mencapai pencerahan mendadak dalam kultivasi saya dan ingin menjelajahinya lebih jauh. Akan merepotkan bagimu untuk tinggal di sini bersamaku, jadi aku harus memintamu pergi. Master Taois Myriad Bone berkata dengan suara santai. Kamu benar-benar seorang pendeta Taois tua yang licik. Kamu hanya takut aku akan mengejar murid-muridmu, kamu mengarang alasan bahwa tidak nyaman bagiku untuk tinggal di sini. Apakah aku akan memenuhi keseluruhan ini ruang besar? Kalau dipikir-pikir, kamu telah membawa beberapa murid yang memiliki bakat yang layak. Kudengar kamu juga membawa serta putra dan cucu yang paling kamu kagumi, lebih baik kamu awasi mereka. Wanita itu terkekeh menggoda sebelum tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, cahaya spiritual melintas dalam formasi teleportasi, dan dia muncul kembali di dalam formasi, setelah kembali ke penampilan selir Taois Master Myriad Bone. Wajah Taois Master Myriad Bone sedikit memucat setelah mendengar ini, dan dia buru-buru memanggil lencana perak sebelum melambai ke arah formasi. Suara mendengung terdengar dari formasi teleportasi, dan wanita itu langsung diteleportasi. Baru saat itulah Master Taois Myriad Bone menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan pergi dari tempat kejadian. Sementara itu, Han Li sudah kembali ke lantai 5, dan dia duduk sendirian di kursi utama di aula, merenungkan sesuatu dalam diam. Dia mencoba untuk mencari tahu apa niat Taois Guru Myriad Bone ini. Dia secara alami tidak yakin bahwa Taois Master Myriad Bone hanya mengundangnya dalam upaya untuk berteman dengannya dengan motif murni. Selanjutnya, selir yang dia pegang telah melepaskan teknik ilusi yang sangat canggih untuk menyembunyikan penampilan aslinya, yang agak mencurigakan. Namun, dia tidak mendeteksi niat buruk dari ucapan dan tindakan mereka, itulah sebabnya dia puas berbicara dengan Taois Master Myriad Bone begitu lama sebelum pergi. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melakukan pertarungan yang bagus bahkan melawan kultivator integrasi tubuh yang terlambat, jadi dia tidak perlu takut bahkan jika mereka menyembunyikan semacam motif tersembunyi. Selain itu, konvensi pertukaran alam hitam yang mereka sebutkan benar-benar sesuatu yang dia minati.
Lagi pula, dia tidak benar-benar mengandalkan menuai banyak hadiah dari Myriad Treasure Convention. Bagian dari alasan mengapa dia datang ke sini adalah untuk memenuhi perjanjian yang telah dia buat dengan wanita iblis itu di Deep Haven City, dan di atas itu, dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan dirinya dengan pembudidaya lain dengan kaliber yang sama dan lihat seperti apa 3 penguasa dan 7 raja itu. Dia ingin membandingkan mereka dengan makhluk tingkat suci yang dia temui di ras asing. Jika dia bisa membeli sejumlah besar bahan binatang iblis dari wanita iblis dan juga menuai banyak hadiah selama konvensi pertukaran alam hitam, maka ada peluang bagus bahwa dia akan bisa mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan ekstrim keduanya gunung. Jika dia bisa mencapai itu, maka dia akan memiliki harta yang sangat kuat lainnya yang dia miliki, dan dengan 2 gunung ekstrim itu juga akan menjadi tugas yang sangat mudah baginya untuk mengatasi beberapa kesengsaraan besar surgawi pertamanya. Selain itu, sepertinya dia akan dapat menemukan gunung ekstrim ketiga dalam waktu yang tidak terlalu lama juga. Namun, itu akan tergantung pada apakah murid barunya dalam nama berhasil mengembangkan kemampuan ICCS Glacial Soul-nya. Salah satu dari 5 gunung yang dibutuhkan untuk memperbaiki 5 gunung ekstrim tidak lain adalah Gunung Jiwa Glasial Yin yang luas. Batu Vast Yin yang terdiri dari gunung ini berbeda dari giok yang mendalam. Itu hanya bisa ditemukan di alam glasial yang ekstrim, tapi hanya setelah diolah seseorang barulah ia bisa melepaskan Glacial Soul Ki yang sangat dingin. Gunung seperti itu umumnya berdiri ratusan ribu kaki di bawah glacier, dan karena banyaknya ki glasial di sekitarnya, bahkan indera spiritual Hanli yang sangat kuat tidak akan dapat mendeteksinya. Hanya mereka yang memiliki kemampuan yang disebutkan di atas yang dapat merasakan batu Yin luas dari jauh. Adapun kisaran di mana batu Yin besar ini dapat dirasakan, itu akan tergantung pada ukuran batu Yin besar dan potensi kemampuan ICCS Glacial Soul milik kultivator. Gunung Jiwa Glasial Yin luas yang dia cari secara alami sangat besar, dan selama seseorang menguasai kemampuan jiwa SSNCS, mereka pasti bisa merasakannya bahkan dari ratusan ribu kaki. Tentu saja, Hanli tidak tahu apakah gunung seperti itu bisa ditemukan. Untungnya, dia tahu banyak alam glasial ekstrim di wilayah manusia dan iblis saja. Dibandingkan dengan beberapa jenis gunung ekstrim lainnya, yang satu ini adalah yang paling mudah didapat, tetapi masih belum terlihat apakah dia dapat melacak gunung seperti itu. Namun, demi kesengsaraan besar surgawi di masa depan, Hanli secara alami tidak bisa melepaskan sedikit pun harapan, itulah sebabnya dia memutuskan untuk menyelamatkan Bai Gur tanpa ragu-ragu setelah menemukan fisik istimewanya. Dia memiliki sejumlah besar pil, jadi menyelamatkannya tidak akan menyebabkan kemunduran besar dalam kultivasinya seperti yang terjadi pada pembudidaya lain dengan kalibernya, tetapi itu pasti akan menunda kultivasinya selama lebih dari 100 tahun. Namun, jika dia bisa memperbaiki gunung ekstrim jiwa glasial dan membuat beberapa kemajuan lebih lanjut dalam kekuatannya, dia dapat mempertimbangkan untuk membuat tiruan dirinya dengan kekuatan sihir terbatas untuk kembali ke dunia manusia. Ada 2 tempat di dunia manusia di mana penampakan Great North Essence Lights telah dibuat, jadi pasti ada peluang bagus bahwa Great North Essence Mountain dapat ditemukan di sana. Karena itu, ada kemungkinan bagus bahwa dia bisa mengumpulkan 4 dari 5 gunung ekstrim. Jika dia cukup beruntung untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk gunung ekstrim terakhir juga dan memperbaiki ke-5 gunung ekstrim, dia kemungkinan besar tidak perlu khawatir tentang kesengsaraan surgawi yang besar untuk waktu yang sangat lama. Dengan waktu yang cukup, dia yakin dengan kemampuannya sendiri untuk mencapai tahap Grand Ascension, dan itu pasti bukan tidak mungkin baginya untuk naik ke alam abadi sejati pada akhirnya. Ekspresi Hanli tetap tenang dan tidak berubah, tapi pikiran ini dengan cepat melintas di benaknya. Setelah beberapa saat, dia berdiri sebelum berjalan menuju salah satu pintu samping aula. Rencananya adalah untuk terus beristirahat di aula selama 2 hari ke depan, kemudian mengunjungi Heavenly One Holy Sovereign untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyeduh anggur abadi sutra merah. Melihat ketika dia berencana untuk menghadiri konvensi alam hitam ini,
Tentu bukan ide yang buruk untuk memperbaiki beberapa anggur abadi Sutra Merah. Jika dia bertemu dengan beberapa penggemar anggur yang sangat rajin di antara para pembudidaya di sana, anggur akan memiliki nilai tukar yang sangat tinggi. Kalau tidak, meskipun dia membawa banyak harta karun dan obat-obatan roh, sebenarnya tidak banyak yang bisa dia hasilkan untuk ditukar. Obat-obatan roh selama bertahun-tahun memang cukup langka, tetapi mereka tidak terlalu berharga di mata para pembudidaya integrasi tubuh. Adapun harta kuat yang dia miliki, kebanyakan dari mereka berguna baginya, jadi dia tidak bisa begitu saja menawarkannya untuk ditukar. Jadi, malam perlahan turun, dan hanya ketika hari sudah gelap di luar, Chuan Mudahai dan Kilingzi kembali dengan bersemangat. Han Li bisa merasakan bahwa mereka berdua telah muncul dalam formasi teleportasi di lantai pertama, dan dia menggunakan lencana pembatasnya untuk memanggil mereka ke lantai 5. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa instruksi kepada mereka, dan meskipun mereka banyak yang ingin mereka bicarakan, mereka hanya bisa menggigit lidah mereka dan kembali ke tempat tinggal mereka. 2 hari kemudian, Han Li mengunjungi Heaven Liuan Holy Sovereign, yang tinggal di Immortal Welcome Palace lainnya, dan mendapatkan sejumlah besar bahan darinya. Apa yang sedikit disayangkan adalah bahwa 2 Raja Iblis, Raja Phoenix Hitam dan Raja Wirmlihuo, keduanya memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi mereka tidak lagi berada di Gunung 9 Abadi. Kemungkinan besar mereka hanya akan kembali sebelum dimulainya Myriad Terasure Convention. Han Li secara alami sedikit kecewa, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya karena dia sedang terburu-buru untuk menyeduh anggur abadi. Dengan demikian, dia dengan cepat mengambil cuti dari kediaman Heaven Liuan Holy Sovereign dan kembali ke istana selamat datang immortal miliknya sendiri. Dia memasuki ruang rahasia di lantai 5, lalu mulai menyeduh anggur abadi Sutra Merah sesuai dengan prosedur yang dirinci pada buku tebal kuno. Dia tinggal di kamar rahasia selama setengah bulan tanpa keluar sekalipun. Dia secara alami tidak bisa menyeduh semua buah Sutra Merah yang dia miliki menjadi anggur, dan selain dari 2 bendera yang dia janjikan surgawi Yuan Holy Sovereign, dia hanya menyeduh 7 bendera lagi di luar itu. Han Li sangat menyadari korelasi antara kelangkaan dan nilai. Meskipun anggur abadi Sutra Merah ini adalah anggur dari alam abadi sejati dan belum pernah terlihat di alam roh sebelumnya, mengeluarkan terlalu banyak sekaligus masih akan sangat merusak nilainya. Selanjutnya, konsumsi anggur abadi Sutra Merah ini dalam jangka waktu yang lama dapat meningkatkan konstitusi seseorang dan memperpanjang umur seseorang, jadi Han Li berencana untuk meminumnya sendiri untuk waktu yang lama. Setelah menyeduh anggur, Han Li terus bermeditasi dan berkultivasi di aula hampir sepanjang waktu, dan dia sesekali meninggalkan lantai 5 untuk bertemu dan berinteraksi dengan para pembudidaya integrasi tubuh lainnya yang telah tiba. Ada beberapa dari mereka yang menurutnya cukup menyenangkan untuk diajak berinteraksi, dan mereka menjalin hubungan dekat. Adapun Taois Guru Myriad Bone, dia masih hangat dan ramah terhadap Han Li seperti biasa. Dia bahkan mengundang Han Li untuk menghadiri konvensi pertukaran pribadi kecil yang hanya dapat dihadiri oleh para pembudidaya di atau di atas tahap tempering tata ruang, dan Han Li telah mendapatkan beberapa bahan yang dia butuhkan selama acara tersebut. Hal ini semakin meningkatkan kesan Han Li tentang Taoist Master Myriad Bone, yang sejak awal cukup positif. Seiring waktu berlalu, semakin banyak pembudidaya integrasi tubuh mulai pindah ke Istana Selamat Datang Immortal, dan sekitar sebulan sebelum dimulainya konvensi harta karun segudang, Istana Selamat Datang Abadi sebagian besar telah ditempati. Di antara para pembudidaya integrasi tubuh ini adalah para tetua agung dari beberapa kekuatan besar, serta makhluk yang menguasai wilayah tertentu sendiri, dan tidak banyak pembudidaya gelandangan seperti Han Li. Namun, selain dari penguasa suci Wan Surgawi, Raja Tikus Chang Tian adalah satu-satunya di antara 3 penguasa dan 7 raja yang tiba. Namun, Raja Iblis ini segera mengasingkan diri setelah pindah ke 9 gunung abadi, menolak untuk melihat siapapun, sehingga menciptakan rasa misteri dan intrik di sekitarnya. Kalau dipikir-pikir, Raja Tikus Chang Tian ini selalu menjadi yang paling misterius di antara 7 Raja Iblis. Dikatakan bahwa dia terus-menerus menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan dirinya,
dan sangat sedikit orang di antara ras manusia dan iblis yang telah melihat penampilan aslinya. Yang paling aneh adalah hampir tidak ada yang tahu apa-apa tentang kemampuannya. Tampaknya Raja Iblis ini tidak pernah melawan orang lain di depan penonton, tetapi makhluk kelas tinggi yang pernah melewatinya di masa lalu semuanya telah menghilang dari dua ras satu demi satu. Tidak ada yang bisa memastikan apakah dia berada di balik semua ini, tetapi semua orang tahu bahwa bukanlah ide yang baik untuk mengacaukan Raja Tikus Jangtian ini. Raja Iblis ini adalah anggota ras Tikus Giok, yang memegang posisi sangat penting dalam ras Iblis. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi salah satu Raja Iblis. Bagaimanapun, ras Iblis berbeda dari ras manusia. Bahkan jika mereka dianggap makhluk tingkat atas di antara ras Iblis, mereka masih harus memiliki dukungan yang cukup sebelum mereka bisa menjadi Raja Iblis. Sebaliknya, kekuasaan umumnya diturunkan dari generasi ke generasi untuk 3 penguasa manusia. Han Li benar-benar ingin pergi dan bertemu dengan Raja Tikus ini, tetapi Raja Tikus ini jelas tidak berniat untuk melihat siapapun, jadi dia hanya bisa menyerah pada masalah ini. Jadi, selama waktu yang tersisa, Han Li berkenalan dengan lebih banyak kultivator tahap integrasi tubuh dan juga mempelajari akar spiritual aneh yang menghilang dari Tuan Muda Hai. Tidak hanya dia membaca banyak buku tebal untuk ini, dia bahkan meminta Tuan Muda Hai untuk melepaskan beberapa esensi darah untuk studi lebih lanjut. Dari usahanya, dia berhasil menyimpulkan beberapa kemungkinan yang kabur. Namun, dia masih harus mengamati Tuan Muda Hai untuk beberapa waktu lebih lama sebelum dia dapat memastikan sifat asli dari akar spiritualnya. Selama ini, Han Li sangat baik hati terhadap kedua temannya. Tidak hanya dia mengizinkan Tuan Muda Hai dan Kilingzi untuk masuk dan keluar istana sesuka mereka, dia juga sesekali memberikan bimbingan kepada mereka dalam kultivasi mereka, yang sangat menguntungkan mereka. Pada hari ini, Han Li sedang menjelaskan beberapa aspek seni kultivasi kepada Tuan Muda Hai dan Kilingzi, dan saat dia hendak menyesap teh roh, ekspresinya tiba-tiba sedikit menegang. Kilingzi bereaksi cukup cepat, dan bertanya, apakah ada yang salah, senior? Kamu akan segera tahu apa yang terjadi, jawab Han Li dengan alis berkerut. Tuan Muda Hai dan Kilingzi bertukar pandangan yang agak bingung saat mendengar ini, tetapi mereka tidak berani menekan Han Li lebih jauh untuk mendapatkan jawaban, jadi mereka hanya bisa menunggu dalam diam. Setelah 10 menit penuh berlalu, dentuman tumpul tiba-tiba terdengar dari luar istana. Seluruh tanah di bawah kaki mereka dan dinding sekitarnya kemudian sedikit bergetar, dan baik Tuan Muda Hai dan Kilingzi cukup ketakutan saat mereka mengarahkan mata mereka yang tercengang ke arah pintu. Han Li tetap diam di kursinya, tetapi ekspresi yang sedikit serius juga muncul di wajahnya. Satu dentuman pelan terdengar demi satu, dan getaran terus menjalar ke seluruh istana. Seolah-olah ada semacam makhluk raksasa yang perlahan mendekati istana. Selamat datang abadi. Ada apa? Han senior Tuan Muda Hai tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan bingung. Kalian berdua tidak akan bisa merasakan apa-apa di sini. Biarkan aku mengajak kalian berdua untuk memperluas wawasan kalian. Han Li menghela nafas sebelum bangkit, lalu menyapu lengan bajunya ke arah mereka berdua. Semburan cahaya biru segera menyapu untuk mencakup trio itu, dan mereka lenyap sebagai seberkas cahaya biru. Detik berikutnya, mereka bertiga muncul dalam formasi teleportasi sebelum berteleportasi keluar dari lantai 5. Mereka bertiga kemudian muncul dari formasi teleportasi di lantai pertama istana. Selamat datang abadi, lalu naik ke udara sebagai seberkas cahaya biru. Setelah hanya beberapa kilatan, cahaya biru memudar, dan ketiganya muncul di puncak gunung yang tinggi, di mana mereka dapat melihat semuanya dalam radius beberapa ribu kilometer. Tanpa batasan Immortal Welcome Palace yang bertindak sebagai penyangga, gemuruh ledakan di kejauhan bahkan lebih menghancurkan bumi. Seluruh 9 gunung abadi sepertinya bergetar saat raksasa didekati dari kejauhan. Apa itu? Kelihatannya sebidang tanah yang bisa berjalan. Rahang Kilingzi jatuh langsung ke tanah saat dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Tuan Muda Hai berkedip cepat dengan cara yang heran seolah-olah dia takut matanya mempermainkannya. Tidak heran mereka begitu tercengang,
Saat ini ada tanah hitam yang sangat besar dan tak terukur mendekati mereka dari jauh, dan gemuruh ledakan itu berasal langsung dari bawah tanah hitam yang sangat luas ini. Sebidang tanah ini tampaknya sangat kering, dan permukaannya dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, membentuk serangkaian celah dan jurang yang sangat dalam. Yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa di tengah-tengah sebidang tanah terdapat benteng hitam yang tinggi dan megah. Di sekelilingnya berdiri penjaga lapis baja hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berdiri diam dengan ekspresi dingin di wajah mereka, dan memegang semua jenis tombak panjang dan kapak raksasa. Ada juga lebih dari 1000 penjaga yang mengenakan pelindung tulang di atas tunggangan serigala biru raksasa yang terbang di udara di atas benteng, dan mereka tidak lain adalah pengawal petir. Satu kelompok penjaga berdiri dalam posisi diam di tanah, sementara kelompok penjaga lainnya melayang di udara, dan kombinasi keduanya menciptakan pemandangan yang cukup menakutkan untuk dilihat. Tiba-tiba, mata Hon Li menyipit dan cahaya biru melewati pupilnya saat dia berkata, "Aku bisa melihatmu, sesama Taois. Mengapa kamu tidak keluar untuk menemuiku?" Suara wanita yang tidak dikenal namun sangat menyenangkan terdengar dari belakangnya sebagai tanggapan. "Seperti yang diharapkan, tipuan kecilku tidak cukup untuk membodohimu, kakak Han. CK, kuda roh binatang tiran Sovereign benar-benar besar. Kemungkinan besar ada hubungannya dengan roh transportasi yang legendaris." Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tapi dia merasa sedikit khawatir. Dengan indera spiritualnya yang sangat kuat, sungguh luar biasa bahwa seseorang berhasil berada begitu dekat dengannya sebelum akhirnya dia menyadari kehadiran mereka. Dia perlahan berbalik ke arah orang yang baru saja berbicara, dan menemukan ada seorang wanita muda cantik dengan gaun 5 warna, menilai dia dengan senyuman lebih dari 100 kaki. Saat Hon Li menyapu kesadaran spiritualnya ke arahnya, sedikit kebingungan muncul di matanya. "Salam, rekan Taois Han, nama saya Liu Qing. Karena saya yakin Anda sudah menyadarinya, ini hanyalah deruan boneka saya, bukan tubuh saya yang sebenarnya," kata wanita muda itu dengan sikap tenang saat dia membungkuk ke arah Hon Li. "Liu Qing, saya pernah mendengar bahwa mantan penguasa roh surgawi memiliki sepasang bawahan terpercaya, salah satunya unggul dalam seni pedalangan sementara yang lainnya mahir dalam teknik penyamaran. Di antara mereka, yang pertama dikenal sebagai Liu Qing atau Peri Seribu Roh, mungkinkah itu kamu?" Han Li bertanya dengan tatapan kontemplatif di matanya. "Saya benar-benar tersanjung bahwa Anda mengenal saya, rekan Taois Han. Saya seharusnya menghadiri acara besar seperti itu secara langsung, tetapi saya telah mencapai titik kritis dalam kultivasi teknik rahasia saya, jadi saya tidak dapat melakukannya meninggalkan kamar rahasiaku. Karena itu, aku tidak punya pilihan selain mengirim tiruan boneka ini sebagai penggantiku. Syukurlah, tiruanku ini telah membangun reputasi untuk dirinya sendiri dan diizinkan memasuki tempat ini." Wanita itu berbicara sikap tenang dan anggun, dan ekspresi Han Li sedikit berubah setelah memverifikasi identitasnya. Roh 1000 peri ini hanya bawahan penguasa roh surgawi, tetapi dikatakan bahwa dia memiliki bakat luar biasa dalam seni pedalangan. Selain itu, keterampilannya di bidang itu telah meningkat drastis lebih jauh setelah dia berjanji setia kepada penguasa roh surgawi. Dia terkenal sebagai manusia paling mahir kedua dalam seni boneka, kedua setelah penguasa roh surgawi sendiri, yang unggul dalam teknik pedalangan dan ilusi. Bawahan terpercaya lainnya Peri Ribu Roh dan penguasa roh surgawi lainnya telah dimenangkan oleh kemampuan penguasa roh surgawi, dan karena itu bersedia untuk berjanji setia kepadanya. Meskipun ini hanya boneka, Han Li tahu bahwa itu kemungkinan besar tidak kalah dalam kekuatannya dengan makhluk tahap tempering tata ruang akhir. Karena itu, meskipun dia agak terkejut bahwa Liu Qing ini sepertinya mengenalinya, dia segera menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata, "Maaf atas kekasaranku, Peri Seribu Roh. Sehubungan dengan roh pengangkut yang baru saja Anda sebutkan, mungkinkah ini kura-kura dewa kuno yang mampu membawa kotak Xuanwu di punggungnya?" Tanda petik ganda buka. Memang, The Transport Spirit adalah binatang raksasa yang telah mewarisi garis keturunan dari True Spirit Xuanwu, dan saya cukup beruntung bisa melihatnya secara langsung. Ukurannya yang begitu mencengangkan sehingga tidak ada yang berani menentangnya.
Selain itu, ia juga mahir dalam kemampuan atribut air dan bumi yang kuat, dan pertahanannya sangat kuat sehingga bahkan harta karun jiwa surgawi rata-rata tidak akan dapat meninggalkan satu goresan pun padanya. Binatang raksasa di depan ini dari kita kemungkinan besar hanya satu dari keturunan kura-kura itu, Liu Qing terkekeh. Ini hanya salah satu keturunannya. Han Li tidak bisa membantu tetapi menarik napas tajam saat dia kembali ke sebidang besar mendekati daratan. Benar, roh pengangkut yang sebenarnya lebih dari 10.000 kali lebih besar dari makhluk ini, jawab Liu Qing dengan anggukan yang sungguh-sungguh. Aku sangat tertarik untuk melihat roh pengangkut ini untuk diriku sendiri sekarang. Han Li merenung sambil mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Tidak akan mudah untuk menyaksikan binatang raksasa itu. Pada saat itu, saya melakukan perjalanan ke kota Xuanwu sebagai bagian dari rombongan Spirit Sovereign, dan hanya melalui keberuntungan belaka saya berhasil melihat makhluk itu dari jauh. Setiap 3.000 tahun sekali, kura-kura raksasa muncul untuk menyerap intisari matahari dan bulan, dan saya cukup beruntung bisa hadir pada saat itu. Jika tidak, ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan sebagian besar tubuhnya terkubur di bumi, dan anggota badan serta kepalanya juga ditarik kembali ke cangkangnya saat hibernasi. Tanda petik ganda buka. Begitu, mataku benar-benar telah terbuka, kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Liu Qing dengan tatapan sedikit sedih di matanya. Chuan Mudahai dan Kilingzi benar-benar terpesona oleh percakapan mereka, dan mereka jelas dipenuhi dengan kerinduan terhadap dunia tak terduga yang dihuni oleh makhluk yang benar-benar kuat ini. Ketika binatang raksasa di kejauhan masih beberapa puluh kilometer jauhnya dari 9 gunung abadi, akhirnya berhenti, dan getaran yang mengalir melalui tanah tiba-tiba berhenti. Tepat pada saat ini, sebidang tanah raksasa perlahan bangkit dari tanah, berubah menjadi gunung hitam raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki dalam beberapa saat. Getaran samar memancar dari dasar gunung hitam lagi, dan kepala besar muncul dari tanah sebelum mengarahkan pandangannya ke arah penonton yang menyaksikan di dekatnya, yang secara alami termasuk Han Li dan Liu Qing. Han Li memusatkan pandangannya pada kepala makhluk itu untuk menemukan bahwa penampilannya sangat menakutkan. Ada selusin tanduk melengkung dengan ukuran berbeda di kepalanya, dan titik rawan di lehernya semuanya ditutupi oleh sisik hitam tebal. Binatang buas raksasa itu juga memiliki mulut yang sangat panjang, dan saat ia membuka mulutnya, bau menyengat menyapu sementara deretan gigi tajam raksasa terungkap. Han Li melihat ke arah gigi tajam makhluk itu, dan dia memperkirakan bahwa dibutuhkan ratusan orang seukuran dirinya untuk menyediakan makanan yang cukup untuk dimakan makhluk ini. Kilingzi adalah karakter yang cukup berani, tetapi bahkan wajahnya sedikit pucat saat melihat binatang buas yang ganas ini. Sementara itu, Chuan Mudahai sedang melihat bolak-balik antara makhluk itu dan tubuhnya sendiri. Kilingzi bertanya dengan sikap ingin tahu, apa yang kamu lakukan? Aku hanya membandingkan untuk melihat apakah aku sebesar gigi makhluk itu, jawab Chuan Mudahai, membuat Kilingzi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bibir Han Li juga bergerak sedikit setelah mendengar jawaban Chuan Mudahai. Orang ini benar-benar terlahir untuk menjadi seorang komedian. Kura-kura raksasa tiba-tiba melepaskan raungan yang menghancurkan bumi sebelum menarik kepala dan anggota tubuhnya ke tanah lagi, dan gunung hitam raksasa yang telah ditransformasikannya segera jatuh diam. Baru kemudian penjaga lapis baja hitam di sekitar benteng mulai beraksi. Pengawal petir di udara turun ke dalam benteng sementara pengawal lapis baja hitam membentuk tim dan naik ke udara, mengeluarkan serangkaian alat formasi saat mereka menyelesaikan berbagai tugas di sekitar gunung hitam. Beberapa saat kemudian, lapisan batasan telah dipasang di sekitar gunung, dan lapisan kabut hitam meresap untuk sepenuhnya menyembunyikan benteng di atasnya. Setelah itu, penjaga lapis baja hitam segera bergegas menuju kabut hitam dan menghilang. Segala sesuatu di dalam kabut terdiam, menciptakan kontras yang tajam dengan keributan besar yang telah terjadi sebelumnya. Tepat pada saat ini, auman naga terdengar dari gunung lain, dan seberkas cahaya keemasan melesat sebelum tiba di udara di atas kabut hitam hanya setelah beberapa kilatan. Cahaya keemasan memudar, dan wirmas yang berkilauan terungkap dengan satu tanduk yang panjangnya lebih dari 100 kaki di kepalanya.
Seorang pria berjubah putih tersenyum berdiri di belakang Wirmas, itu tidak lain adalah penguasa suci Wan Surgawi. Lama tidak bertemu, rekan Tawis Ksuhanu. Maurani. HMPH, masuk saja jika kamu ingin melihatku, kakek tua. Aku yakin formasi ilusi belaka tidak akan cukup untuk membuatmu keluar. Sebuah suara dingin merespon dari dalam kabut hitam, dan pemilik suara itu tidak berusaha untuk bersikap hormat atau sopan terhadap penguasa suci Wan Surgawi. Hehe, aku akan menahan diri, kalau begitu, Heaven Liwan Holy Sovereign terkekeh, tampaknya benar-benar tidak terganggu oleh permusuhan yang ditujukan padanya. Dia mengetukkan kakinya ke punggung kuda Wirm emasnya, dan kuda itu segera menghilang ke dalam kabut hitam sebagai bola cahaya keemasan. Kabut hitam kemudian terdiam sekali lagi. Semua pembudidaya integrasi tubuh yang menyaksikan tahu bahwa tidak ada lagi yang akan datang dari ini, jadi mereka semua kembali ke tempat tinggal mereka. Han Li secara alami memiliki niat yang sama, dan dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Liu Qing untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Yang mengejutkan, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Liu Qing tiba-tiba tersenyum, dan berkata, jika Anda tidak keberatan, saya ingin mengundang Anda ke tempat tinggal saya yang sederhana, rekan Tawis Han. Ada seorang kenalan Anda yang mau ingin melihatmu. Tanda petik ganda buka. Seorang kenalan saya. Han Li agak terkejut mendengar ini. Memang, dia sebenarnya adalah keturunan dari seorang teman lamaku, dan aku kebetulan bertemu dengannya selama perjalananku di sini, jadi aku membawanya ke istana penyambutan abadi bersamaku. Mengenai siapa dia sebenarnya, kau akan tahu ketika kamu sampai di sana, jawab Liu Qing sambil tersenyum. Kau benar-benar membuatku penasaran, Peri Liu. Kalau begitu, maafkan gangguanku, kata Han Li, dan meskipun ekspresinya tetap tidak berubah, ada banyak pikiran yang melintas di benaknya sekaligus. Saya senang mendengar bahwa Anda bersedia datang, rekan Tawis Han. Saya tinggal di tingkat tepat di atas Anda, tidak ada lagi yang bisa dilihat di sini, jadi mari kita kembali bersama, kata Liu Qing sambil tersenyum, dan berdasarkan informasi visual saja, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah boneka. Tidak mengherankan jika dia terkenal sebagai dalang paling ahli kedua dalam umat manusia, hanya boneka yang sangat hidup ini saja sudah cukup membuktikan kemampuannya. Sekarang penguasa roh surgawi telah meninggal, dia secara alami akan mewarisi statusnya sebagai dalang paling mahir di antara semua manusia. Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum beralih ke Tuan Muda Ai dan Kilingzi saat dia menginstruksikan, kalian berdua, ambil rencana pembatasan ini dan kembali dulu. Keduanya secara alami menerima instruksi ini dengan rasa hormat. Setelah itu, Han Li pergi bersama Liu Qing menuju istana selamat datang abadi di bawah. Tidak lama setelah itu, Han Li bertemu dengan seorang wanita muda berjubah putih yang tampak berusia sekitar 16 hingga 17 tahun di aula hijau di lantai 6 istana selamat datang abadi. Sedikit kejutan muncul di wajah Han Li saat melihat wanita muda itu. Sesama Taois Ye Ying memberikan penghormatannya kepada Han Senior. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan maju ke tahap integrasi tubuh sejak kita berpisah di suku kayu, kata Ye Ying dengan ekspresi kompleks di wajahnya saat dia membungkuk hormat menuju Han Li. Harus kukatakan, aku cukup terkejut melihatmu di sini, Peri Ye Ying. Senyuman muncul di wajah Han Li, dan dia menyapu lengan baju di udara untuk mengirimkan ledakan kekuatan tak terlihat yang mencegah Ye Ying tenggelam menjadi membungkuk hormat. Pada saat yang sama, dia menyapu kesadaran spiritualnya ke arahnya dan menemukan bahwa dia telah mencapai tahap tempering spasial awal. Seperti yang diharapkan dari anggota keluarga Ye yang memiliki garis keturunan Heavenly Phoenix, tingkat kultivasinya jauh melebihi rata-rata pembudidaya. Darah sejati Phoenix surgawi yang diperoleh Han Li berasal darinya, jadi dia secara refleks lebih sopan terhadapnya. Ibuku berteman baik dengan Bibi Liu, dan dia memohon Bibi Liu untuk membawaku ke sini bersamanya, Ye Ying menjelaskan sambil tersenyum. Tidak perlu menempatkanku di atas salah seperti itu, Yinger. Ibumu dan aku sedekat saudari, aku sangat ingin membawamu bersamaku, Liu Qing terkekeh. Ye Ying secara alami mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Liu Qing setelah mendengar ini.
Setelah beberapa saat kontemplasi, senyum Han Li tiba-tiba memudar saat dia berkata, saya berasumsi Anda tidak meminta Peri Liu untuk membawa saya ke sini hanya karena Anda ingin bertemu dengan saya, bukan? Ye Ying sedikit goyah saat mendengar ini sebelum ekspresi yang sedikit malu muncul di wajahnya. Itu memang benar, senior. Aku akan meninggalkan kalian berdua untuk membahas masalah ini sendiri, kata Liu Qing dengan bijaksana sebelum berbalik untuk pergi. Tolong tunggu, Bibi Liu, ini sebenarnya ada hubungannya denganmu juga, jadi kamu tidak perlu pergi, kata Ye Ying buru-buru. Ekspresi sedikit terkejut muncul di wajah Liu Qing saat dia berhenti sebelum kembali ke Ye Ying. Oh, kalau begitu, aku juga akan tinggal dan mendengarkan apa yang kamu katakan. Han Li mengelus dagunya, dan ekspresi penasaran juga muncul di wajahnya. Ye Ying berhenti sejenak saat ekspresi serius muncul di wajahnya, dan dia melanjutkan, ada dua hal yang harus saya diskusikan dengan kalian berdua, salah satunya tidak akan banyak berhubungan dengan Han Senior, tapi itu aku akan sangat dekat dengan Bibi Liu. Tanda petik ganda buka. Oh, alis Liu Qing sedikit berkerut setelah mendengar ini. Bibi Liu, saya mendengar bahwa Anda berada dalam pengasingan sejak penguasa roh meninggal. Apakah ini berarti Anda telah membuat keputusan untuk memperebutkan tempat tidur penguasa roh yang baru dikosongkan? Ye Ying bertanya. Ekspresi Liu Qing berubah sedikit, dan hanya setelah beberapa saat dia mengangguk sebagai tanda masuk. Memang. Aku sudah menguasai teknik rahasia boneka Spirit Sovereign sebelumnya dan menyempurnakan beberapa boneka yang sangat kuat. Jika aku dapat membuat peningkatan lebih lanjut dalam kekuatanku selama waktuku dalam pengasingan, aku harus bisa melawan bahkan para pembudidaya integrasi tubuh yang terlambat, jadi saya secara alami berniat untuk mengedepankan nama saya. Tanda petik ganda buka. Suaranya tidak terlalu keras, tapi dia terlihat cukup percaya diri. Ye Ying berkata dengan serius, ibuku telah meminta untuk menyampaikan pesan kepadamu, jangan memperebutkan tempat berlabuh Spirit Sovereign apapun yang terjadi. Jika kamu mengamankan posisi, itu hanya akan membawakanmu kesialan. Begitukah? Aku tahu ibumu adalah individu yang sangat cerdas dan berbakat, tapi bagaimana mungkin dia bisa melihat ke masa depan? Mungkinkah dia menerima berita tentang masalah ini? Liu Qing segera dapat menyimpulkan sesuatu setelah mendengar ini. Kebijaksanaan Anda benar-benar tak tertandingi, Bibi Liu, saya bahkan belum mengungkapkan semuanya, dan Anda sudah menebak inti umumnya. Senior Han, saya meminta Anda merahasiakan apa yang akan saya katakan selanjutnya, kata Ye Ying saat dia tiba-tiba menoleh ke Han Li. Han Li tahu dari sikapnya yang berhati-hati bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang sangat penting, jadi dia mengangguk sebagai jawaban tanpa ragu-ragu. Saya berjanji bahwa saya pasti tidak akan mengungkapkan kepada siapapun apa yang akan Anda katakan selanjutnya. Ye Ying mengangguk puas setelah mendengar ini sebelum melanjutkan, mungkin Han Senior mungkin tidak tahu tentang ini. Tapi saya yakin Bibi Liu telah mendengar tentang bagaimana kesengsaraan iblis akan turun ke alam roh kita dalam 1000 berikutnya tahun. Sedikit ketakutan melintas di matanya saat dia berbicara, dan ekspresi Liu Qing sedikit menggelap, tetapi dia sepertinya sudah menyadari hal ini. Sebaliknya, Han Li cukup khawatir dengan ini. Kesengsaraan yang kejam? Tidak heran jika dia tidak menyadari hal ini. Semua pembudidaya integrasi tubuh lainnya dari ras manusia telah berada di tahap integrasi tubuh selama ribuan tahun, jadi mereka secara alami memiliki beberapa jalan di mana mereka telah disadarkan akan hal ini. Namun, Han Li baru saja kembali ke wilayah manusia selama beberapa tahun dan belum memiliki kesempatan untuk memperkenalkan dirinya dengan banyak pembudidaya integrasi tubuh lainnya. Jadi dia secara alami tidak tahu apa-apa tentang kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi. Bagaimanapun, informasi seputar kesengsaraan iblis hanya beredar di antara para pembudidaya integrasi tubuh, dan itu dirahasiakan dari semua pembudidaya lain jika ras manusia dan iblis terjun ke dalam kekacauan oleh berita ini bahkan sebelum kesengsaraan iblis melanda. Han Li secara alami tahu apa kesengsaraan jahat ini dari buku tebal yang telah dia baca dalam umat manusia, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menyerang dalam 1000 tahun ke depan. Mungkinkah dia benar-benar seburuk ini?
Beberapa abad yang lalu, dia telah menghadapi serangan ke Deep Haven City dari pasukan ras asing yang terjadi setiap beberapa puluh ribu tahun sekali, dan sekarang, dia akan menghadapi sesuatu yang bahkan lebih berbahaya. Dia akhirnya mulai mengerti mengapa begitu banyak kekuatan besar ingin merekrutnya dan menawarkan kondisi yang begitu memikat. Jika bukan karena fakta bahwa dia sangat menolak kebebasannya dibatasi oleh orang lain, dia akan sangat tergoda oleh beberapa kekuatan besar yang mendekatinya. Mungkinkah kesengsaraan iblis ini ada hubungannya dengan tempat tidur penguasa roh? Honli bertanya. Memang, Han Senior. Pada kesempatan ini, siapapun yang mewarisi posisi penguasa roh akan berada dalam bahaya besar dalam kesengsaraan iblis yang akan datang. Bibi Liu, seperti yang Anda tahu, nenek saya adalah salah satu murid dalam nama Senior Mo Jianli, dan bahkan setelah dia menjadi pemimpin keluarga Ye kami, dia masih menganggap Senior Mo sebagai tuannya. Beberapa tahun yang lalu, Senior Mo tiba-tiba datang ke keluarga Ye kami sambil membawa luka, dan hanya setelah berbicara dengan nenekku selama sehari semalam barulah dia pergi. Liu Qing menarik nafas tajam setelah mendengar ini. Apa katamu? Senior Mo Jianli mengalami luka-luka. Itu tidak mungkin. Apa di dunia ini yang mungkin bisa menyakitinya? Kecuali, suara Liu Qing menghilang saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Han Li secara alami juga telah mendengar tentang manusia tahap Grand Ascension ini, dan dia sedikit khawatir mendengar ini juga. Sepertinya Anda sudah mengetahuinya, Bibi Liu. Belum lama ini, Senior Mar menggunakan kekuatan cakram bintang untuk secara paksa membuka jalan antar alam ke alam iblis, berharap untuk melakukan pengintaian pada ras iblis penatua sebelum kedatangan kesengsaraan iblis. Sayangnya, dia ditemukan oleh dua patriark suci dari ras iblis penatua, dan dipaksa untuk melawan mereka. Syukurlah, Senior Mo sangat berhati-hati dan meminjam harta penyelamat hidup yang kuat dari patriark itu ras iblis, dan harta karun itu memungkinkannya untuk melarikan diri kembali ke alam roh kita tanpa terlalu banyak kecelakaan. Itu sudah menjadi lapisan perak besar di awan gelap ini. Ye Ying menjelaskan. Senior Mo melakukan perjalanan ke alam iblis penatua. Saya telah mengasingkan diri selama beberapa tahun terakhir ini, jadi saya tidak tahu tentang ini. Mengapa Senior Mo melakukan sesuatu yang sangat berbahaya? Jika saya ingat dengan benar, dia tidak melakukan apa-apa seperti ini sebelum kesengsaraan iblis terakhir, kata Liu Qing dengan alis berkerut erat. Senior Mo tidak menjelaskan banyak tentang itu, tapi sepertinya dia telah diberi petunjuk bahwa kesengsaraan jahat ini akan jauh lebih berbahaya daripada semua yang sebelumnya, dan kedua ras kita bisa musnah jika kita tidak berhati-hati. Itulah mengapa Senior Mo mengambil risiko untuk menjelajah ke alam iblis penatua, dan meskipun dia tidak tinggal lama di sana, dia menemukan beberapa tanda yang sangat berbahaya. Karena itu, dia segera datang ke keluarga Ye kami saat dia kembali dari alam iblis penatua dan meminta beberapa darah sejati Phoenix Surgawi, yang akan dia gunakan untuk memurnikan harta yang sangat kuat untuk memerangi kesengsaraan iblis ini. Jika tidak, keluarga Ye kita juga akan menyadari betapa berbahayanya iblis ini. Kesengsaraan akan terjadi, kata Ye Ying dengan ekspresi pasrah. Baik Han Li dan Liu Qing sangat khawatir pada saat ini. Han Li tiba-tiba bertanya, apakah Senior Mo pernah menyebutkan dengan tepat apa yang dilihatnya di alam iblis Elder? Saya khawatir saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Nenek saya pernah berbicara kepada semua orang di keluarga kami tentang hal ini, dan mungkin ibu saya tahu lebih banyak daripada saya, tetapi ini semua informasi yang saya miliki tentang masalah ini. Pada kesempatan ini, ibu saya mengirim saya secara khusus untuk memperingatkan Bibi Liu dan beberapa senior lainnya yang dekat dengan keluarga kami untuk tidak memperebutkan posisi penguasa roh. Tampaknya beberapa jalan pertama yang akan dibuka antara Elder Devil Realm dan Spirit Realm akan muncul di dekat Atlas Sentient Tree di wilayah Tianling. Dengan demikian, kota suci Spirit Sovereign kemungkinan besar akan menjadi target utama ras Elder Devil pada kesempatan ini. Setelah kesengsaraan iblis menyerang, 3 penguasa dilarang keras meninggalkan kota mereka. Selain itu,
Senior Mo Jianli dan orang-orang di Pulau Suci juga berniat untuk membuat umpan kota roh surgawi untuk memikat ras iblis penatua dan mengurangi pasukan sebanyak mungkin menggunakan kekuatan Atlas Sentient Tree dan banyak batasan di kota, sehingga mengurangi tekanan pada umat manusia lainnya. Oleh karena itu, tugas penguasa roh yang baru adalah untuk menjaga garis depan melawan tetua tentara ras iblis, dan mundur bukanlah pilihan. Aku yakin aku tidak perlu menjelaskan betapa berbahayanya tugas itu, kata Ye Ying dengan senyum mesam. Liu Qing dan Hon Li saling pandang sedikit bingung saat mendengar ini. Setelah jeda yang lama, Liu Qing akhirnya menghela nafas, ini benar-benar berita yang mengejutkan. Tampaknya perjalanan senior Mo ke alam iblis penatua akan memungkinkan umat manusia untuk lebih mempersiapkan diri melawan kesengsaraan iblis. Saya menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya, senior Mo benar-benar telah melakukan pelayanan yang luar biasa bagi umat manusia dengan melakukan perjalanan berbahaya ini. Terima kasih sebagai penggantiku atas pemberian informasi ini kepadaku, Yinger. Jika tidak, jika aku akan mewarisi posisi penguasa roh, aku akan sangat kemungkinan besar harus binasa bersama kota roh surgawi. Tanda petik ganda buka. Han Li juga merasa sangat beruntung karena dia hadir untuk mendengar berita ini. Lagi pula, dia juga tertarik untuk memperebutkan posisi penguasa roh. Jelas bahwa keluarga Ye tidak berpikir bahwa pembudidaya integrasi tubuh baru seperti dia akan berjuang menuju posisi penguasa roh, jadi informasi ini dimaksudkan hanya untuk Liu Qing. Ye Ying tidak menyembunyikan ini darinya dengan jelas karena dia ingin berterima kasih padanya karena telah membantunya selama perjalanan mereka ke suku kayu beberapa abad yang lalu. Dia tidak belajar terlalu banyak dari ini, tapi paling tidak, dia telah disadarkan bahwa kesengsaraan iblis berikutnya akan segera terjadi, dan itu akan sangat berbahaya, yang cukup mengkhawatirkan baginya. Dia awalnya berencana untuk meluangkan waktu dalam melaksanakan rencananya, tetapi tampaknya dia harus membuat beberapa penyesuaian. Sebelum Hon Li dan Liu Qing sempat memproses berita yang mengejutkan ini, Ye Ying tiba-tiba tersenyum, dan berkata, saya telah mengungkapkan semua yang saya ketahui tentang masalah ini, saya akan beralih ke topik kedua sekarang. Saya di sini atas nama ibuku untuk mengundang Bibi Liu dan Senior Han menjadi tamu penatua keluarga Ye kami. Tanda petik ganda buka. Gast Grand Elder. Yinger, bukankah ibumu memberitahumu bahwa aku hanya berjanji setia kepada Spirit Sovereign karena dia telah menunjukkan kebaikan yang besar padaku pada beberapa kesempatan di masa lalu, dan aku tidak punya cara lain untuk membalasnya? Saya akhirnya mendapatkan kembali kebebasan saya, dan saya tidak berniat dibatasi oleh orang lain. Jika tidak, saya tidak akan tergoda untuk memperebutkan posisi penguasa roh hanya pada tahap integrasi tubuh tengah. Liu Qing menggelengkan kepalanya untuk menolak undangan ini tanpa ragu-ragu. Ibuku secara alami menyadari hal ini, tetapi dia ingin aku menyampaikan pesan lain kepadamu. Jika kamu masih tidak mau menerima tawaran setelah itu, maka ibuku pasti tidak akan memaksakan masalah ini lebih jauh, Ye Ying berkata dengan senyum misterius. Liu Qing tersendat sedikit setelah mendengar ini sebelum tersenyum ketika dia berkata, oh, hehe, sepertinya ibumu masih nakal seperti saat terakhir kita bertemu bertahun-tahun yang lalu. Ayo, kalau begitu, saya akan mendengarkan apa Anda harus mengatakan. Tanda petik ganda buka. Dengan demikian, bibir Ye Ying bergetar saat dia mengirimkan suaranya ke Liu Qing, dan Hon Li melihat dari samping dengan tatapan penasaran di matanya. Beberapa saat kemudian, senyum Liu Qing menegang, dan pipinya tiba-tiba menjadi sangat merah. Apa itu benar? Ibumu tidak menipuku, kan? Liu Qing yang tenang dan tenang telah benar-benar kehilangan ketenangannya, dan bahkan suaranya sedikit bergetar. Aku dapat meyakinkanmu bahwa itu benar. Ibuku tahu bahwa kamu telah menyesali ini sejak itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah saat yang agak berbahaya, tetapi ini masih merupakan peluang yang cukup signifikan. Selama kamu mau untuk bergabung dengan keluarga Ye kami bersedia membantu Anda dengan semua kekuatan kami, Ye Ying meyakinkan dengan tegas. Baiklah, aku akan bergabung dengan keluarga Ye mu. Bahkan jika hanya ada sedikit kesempatan, aku pasti tidak akan menyerah, apalagi kesempatan yang begitu signifikan.
Liu Qing segera setuju, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Bagus sekali. Kamu akan bisa tinggal bersama ibuku, dan aku akan bisa berkonsultasi denganmu tentang beberapa teknik rahasia boneka sekarang, kata Ye Ying dengan senyum gembira. Namun, Liu Qing jelas masih terguncang dari apa yang dia dengar, dan dia hanya bisa mengumpulkan senyum untuk Ye Ying sebagai tanggapan. Apa keputusanmu, Senior Han? Ye Ying menoleh ke Hon Li dengan penuh harap. Aku sudah menolak begitu banyak undangan, jadi tentu saja aku juga tidak berniat bergabung dengan keluarga Ye, jawab Han Li tanpa berusaha berbasa-basi. Tadinya kupikir kau akan berubah pikiran setelah mendengar tentang kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi. Kalau begitu, ibuku juga punya pesan untukmu. Jika kau masih tidak mau berubah pikiran setelah mendengarnya, lupakan saja aku pernah memperpanjang tawaran ini, desak Ye Ying. Oh, ayo, kalau begitu, kata Han Li sambil mengangkat alis dengan sedikit senyum di wajahnya. Dia tidak memiliki ikatan di alam roh, jadi dia yakin bahwa dia tidak akan bisa mengatakan apapun yang akan mengubah pikirannya. Han Senior, pernahkah Anda mendengar tentang pil jiwa rumput keluarga Ye kami dan teknik rahasia roh suci nirvana agung kami? Ye Ying bertanya. Saya secara alami menyadari pil jiwa rumput yang sangat terkenal. Ini adalah salah satu dari sedikit jenis pil dalam ras manusia kita yang dapat meningkatkan kekuatan sihir bahkan pembudidaya integrasi tubuh, dan dari apa yang saya dengar, keluarga Ye Anda sangat jarang mengeluarkan pil ini untuk dijual. Setidaknya, saya belum pernah melihatnya di pasar manapun yang saya kunjungi. Mengenai teknik rahasia roh kudus nirwana agung ini pertama kalinya saya mendengar hal seperti itu. Kata Han Li setelah berhenti sejenak untuk kontemplasi. Kalau begitu, saya tidak akan menguraikan fungsi dari pil jiwa rumput. Selama Anda setuju untuk bergabung dengan keluarga Ye kami, ibu saya bersedia menawarkan Anda 30 pil ini sekaligus. Saya yakin mereka akan sangat membantu Anda ketika Anda mencoba terobosan ke tahap integrasi tubuh tengah di masa depan. Adapun seni roh suci nirvana agung, seorang wanita dari keluarga Ye kami dengan garis keturunan Phoenix Surgawi dan seorang pria harus menggunakan teknik ini bersama-sama untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Teknik ini tidak memiliki fungsi lain, tetapi dapat potensi laten seorang kultivator dan secara bertahap memperbaiki kondisi fisik mereka. Ketika dilatih hingga tahap akhir, seseorang akan memperoleh kemampuan yang mirip dengan tubuh abadi yang memungkinkan seseorang untuk bangkit dari abu seperti burung phoenix. Untuk beberapa alasan, rona merah samar muncul di wajah Ye Ying saat dia berbicara. Han Li agak tergoda untuk mendengar prospek potensial untuk mencapai tubuh abadi ini. Jika dia benar-benar menguasai Provenance True Devils-nya di masa depan, salah satu aset terbesarnya dalam pertempuran adalah kemampuan bertarungnya. Jika dia bisa mendapatkan tubuh abadi juga, itu akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun, mengapa Ye Ying memiliki ekspresi aneh di wajahnya? Han Li tidak bisa membantu tetapi menilai dia dengan cara yang sedikit bingung. Liu Qing tersendat sedikit saat mendengar kata-kata Ye Ying sebelum beralih ke Hon Li, lalu berbalik untuk melihat Ye Ying, dan dia tiba-tiba tertawa. Yinger, jika rekan Taois Han setuju untuk bergabung dengan keluarga Ye Anda akan menjadi orang yang membantunya dalam mengembangkan seni roh suci nirwana agung, bukan? Itu masuk akal mengingat rekan Taois Han adalah seorang kultivator integrasi tubuh. Rata-rata anggota keluarga Ye kemungkinan besar tidak akan memiliki garis keturunan Phoenix dengan kemurnian yang cukup untuk mengolah seni hingga efek yang diinginkan. Saya pernah mendengar bahwa ada banyak orang di generasi keluarga Ye ini, tetapi sangat sedikit dari mereka yang memiliki benar-benar mewarisi darah sejati Phoenix Surgawi. Rekan Taois Han tampaknya selalu sendirian, jadi dia akan menjadi kandidat yang sempurna, kata Liu Qing dengan cara yang geli saat dia untuk sementara mengesampingkan alur pemikirannya sendiri. Aku tidak akan tahu tentang itu. Itu akan tergantung pada apakah rekan Taois Han akan bersedia bergabung dengan keluarga Ye kita, dan bahkan jika dia, ibuku harus membuat keputusan akhir itu. Rona merah semakin dalam, dan dia tersandung kata-katanya sendiri sedikit. Liu Qing hanya tersenyum dan tetap diam. Han Li jelas bukan idiot, dan dia segera menyadari bahwa seni roh suci nirvana agung ini adalah seni kultivasi ganda.
Dari tampilan canggung Ye Ying, kemungkinan besar dia akan menjadi orang yang mengolah teknik ini bersamanya jika dia bergabung dengan keluarga Ye. Han Li merasa ini sedikit canggung juga, tetapi ekspresinya tetap tenang, dan setelah beberapa saat kontemplasi, dia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Aku menghargai tawaran baik dari keluarga Yemu, tapi aku sudah memutuskan untuk tidak mengikat diriku pada kekuatan tertentu, jadi aku harus menolakmu. Ye Ying tampak sangat lega mendengar penolakan Han Li, tapi ada sedikit kekecewaan di matanya juga. Namun, dia dengan cepat membuang emosi itu ke samping, dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan menyebutkan lebih lanjut tentang ini. Namun, apakah Anda bersedia menerima pertukaran lain? Kami ingin Anda meminjamkan bantuan Anda kepada kami sekali dalam 10 tahun sebagai imbalan untuk hadiah. Tanda petik ganda buka. Senyum masa muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini. Apakah kamu mengacu pada upacara roh sejati yang akan diadakan dalam 10 tahun? Kamu sudah tahu tentang ini, Han Senior? Mungkinkah? Ye Ying bereaksi sangat cepat, dan sebuah pikiran segera terlintas di benaknya. Memang, kamu terlambat satu langkah, aku khawatir. Aku sudah membuat kesepakatan dengan Periksia Ofeng untuk membantu keluarga Gu selama upacara roh yang sebenarnya, Han Li menjelaskan dengan ekspresi sedikit pasrah di wajahnya. Keluarga Gu? Itu tidak akan menjadi masalah, kalau begitu. Keluarga Gu selalu berhubungan baik dengan keluarga Ye kami, jadi kami tidak perlu berselisih denganmu selama upacara, kata Ye Ying dengan ekspresi lega. Begitu, aku senang mendengarnya. Han Li mengangguk saat senyuman muncul di wajahnya. Ye Ying telah mengatakan semua yang dia katakan, jadi Han Li secara alami tidak akan berlama-lama lagi. Karena itu, setelah bercakap-cakap sebentar, dia pamit dengan sopan dan pergi. Liu Qing dan Ye Ying sama-sama menemaninya ke formasi teleportasi, dan setelah Han Li menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual, Liu Qing menghela nafas dengan sedih. Sayang sekali. Tanda petik ganda buka. Apa yang Anda maksud dengan itu? Bibi Liu Ye Ying agak bingung mendengar ini. Aku secara alami mengacu pada fakta bahwa ibumu tidak dapat merekrut pria ini ke dalam keluarga Ye. Dia berhasil mencapai tahap integrasi tubuh di usia yang begitu muda, jika dia dapat bertahan dari kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi, dia akan memiliki masa depan yang tak terukur di depannya. Tanda petik ganda buka. Pembudidaya integrasi tubuh berdiri di puncak umat manusia, tetapi nenek saya sudah menjadi pembudidaya integrasi tubuh tengah. Jika dia menggunakan garis keturunan Heavenly Phoenix-nya juga, dia bahkan akan dapat bersaing dengan tahap integrasi tubuh akhir makhluk. Sekarang setelah Anda juga bergabung dengan keluarga Ye kami, tidak terlalu penting apakah Han Senior bergabung dengan kami atau tidak. Terlepas dari apakah itu upacara roh sejati yang akan segera terjadi atau kesengsaraan iblis di masa depan, kami harus memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk melindungi diri kita sendiri. Selain itu, dengan persyaratan yang ditawarkan oleh keluarga Ye kita, saya yakin kita akan dapat merekrut pembudidaya integrasi tubuh gelandangan lainnya, jawab Ye Ying, tampaknya dengan sikap acuh tak acuh. Tetapi cukup jelas bahwa dia masih merasa agak marah tentang Han Li penolakan tidak langsung. Mungkin ibumu kemungkinan besar hanya menganggapnya begitu tinggi atas potensinya. Namun, Taois Han ini memberiku perasaan yang sangat aneh, seolah-olah kondisi yang kamu tawarkan benar-benar tidak terlalu menggoda baginya sama sekali. Titik. Sangat disayangkan bahwa hanya tiruan boneka saya yang ada di sini. Jika tubuh asli saya hadir, saya bisa mengundangnya ke pertandingan tanding untuk menguji kemampuannya, kata Liu Qing dengan tatapan kontemplatif di matanya. Apa yang perlu diuji? Dia baru saja maju ke tahap integrasi tubuh, jadi tidak mungkin dia akan menjadi tandinganmu. Selain itu, aku mendengar dari ibuku bahwa sebelum meninggal, penguasa roh surgawi meninggal dunia pada beberapa boneka terkuatnya untukmu. Jadi kekuatanmu kemungkinan besar tidak kalah dengan orang-orang seperti 3 penguasa dan 7 raja, bukan, Bibi Liu? Kata Ye Ying dengan senyum lebar. Ekspresi Liu Qing berubah sedikit setelah mendengar ini sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan senyum asam. Keluarga Yemu benar-benar pandai mengamankan informasi yang tidak jelas. Tidak banyak orang yang tahu tentang ini,
Aku tidak berpikir ibumu akan menjadi salah satu dari mereka. Aku benar-benar harus memuji keluarga Yemu untuk itu. Ye Ying hanya terkekeh dan tetap diam. Titik. Sementara itu, Han Li telah kembali ke lantai 5, dan setelah memberikan beberapa instruksi kepada Chuan Muda Ai dan Qilingzi, dia segera memasuki ruang rahasia di aula sebelum duduk dengan menyilangkan kaki. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat meluangkan waktu dalam kultivasinya sekarang setelah dia mencapai tahap integrasi tubuh, tetapi setelah mendengar tentang kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi, dia secara alami berubah pikiran. Dia harus mengubah rencananya selama beberapa abad berikutnya untuk menjadikan dirinya lebih kuat secepat mungkin, dengan demikian meminimalkan peluangnya untuk binasa dalam kesengsaraan yang kejam ini. Bagaimanapun, banyak dari 3 penguasa dan Raja Iblis telah binasa selama kesengsaraan iblis terakhir, dan yang ini tampaknya akan menjadi lebih ganas dan sulit untuk ditahan. Apa yang membuat Han Li lebih khawatir adalah bahwa dia pernah melewati leluhur suci wanca dari alam iblis tetua ketika dia berada di dunia manusia. Salah satu klon indera spiritualnya telah turun ke dunia manusia dan telah dimakan oleh Silver Moon. Leluhur suci dari alam iblis penatua setara dengan para pembudidaya kenaikan besar dalam ras manusia, dan jika Yuanca turun ke alam jiwa selama kesengsaraan iblis, ada kemungkinan bagus bahwa dia akan memburu Han Li sendiri atau kirim bawahannya untuk melakukannya. Karena itu, dia harus meningkatkan basis kultivasinya ke tahap integrasi tubuh akhir sebelum datangnya kesengsaraan jahat ini. Hanya dengan begitu dia dapat memastikan kelangsungan hidupnya sendiri dalam kesengsaraan iblis, dan dia dengan beragam kemampuan dan harta yang kuat, dia akan dapat melakukan pertarungan bahkan melawan leluhur suci dari ras iblis penatua. Namun, melalui percakapan yang dia lakukan dengan pembudidaya integrasi tubuh lainnya, dia telah belajar bahwa membuat kemajuan setelah mencapai tahap integrasi tubuh jauh lebih sulit bahkan daripada yang dia bayangkan. Para pembudidaya integrasi tubuh awal yang normal sering menghabiskan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun hanya untuk membuat terobosan, dan ada banyak yang tidak pernah membuat terobosan ini dan binasa selama kesengsaraan surgawi yang besar. Adapun bagi mereka yang mampu maju ke tahap integrasi tubuh akhir, itu bahkan lebih tidak biasa. Bahkan 3 penguasa masa lalu dan sekarang dan 7 raja tidak semuanya berada di tahap integrasi tubuh akhir. Selain itu, dia memiliki jadwal yang sangat ketat. Syukurlah, dia memiliki obat-obatan roh yang dia dapatkan dari alam glasial luas, yang akan memungkinkannya untuk memperbaiki sejumlah besar pil yang akan meningkatkan kekuatan sihirnya, bahkan di tahap integrasi tubuh. Ini akan memungkinkannya untuk berkultivasi pada beberapa kali efisiensi pembudidaya rata-rata, dan seharusnya tidak menjadi tugas yang sulit baginya untuk mengumpulkan kekuatan sihir yang cukup selama beberapa abad berikutnya. Dengan demikian, satu-satunya masalah yang menghalangi jalannya sebenarnya adalah menerobos kemacetan. Bahkan setelah mengkonsumsi begitu banyak obat-obatan roh yang dapat meningkatkan akar spiritual seseorang, bakatnya masih tidak lebih baik dari kultivator pada umumnya. Mungkin satu-satunya pilihannya adalah mempersiapkan beberapa hal lagi yang dapat secara paksa media untuk membuat terobosan. Paling tidak, dia bisa menantikan pil spirit fluid yang dia kuasai, serta Divine Infernal River Elixir yang dijanjikan kepadanya oleh King Yuanzi. Dengan pemikiran itu, hati Han Li sedikit mereda, diikuti sebuah pikiran yang tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia membalik tangannya untuk memanggil gelang binatang roh hitam sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya, di mana alisnya sedikit berkerut. Di dalam ruang di dalam gelang itu ada seekor monyet kekurangan kecil yang berhibernasi. Itu tidak lain adalah Weeping Soul Beast. Sejak ia membunuh Raja Iblis Surgawi itu, ia telah berhibernasi di gelang makhluk roh ini. Jika tidak, dengan kekuatan luar biasa yang pernah ditunjukkannya di masa lalu, tidak diragukan lagi itu akan menjadi aset besar bagi Han Li ketika menghadapi musuh yang kuat. Syukurlah, dia masih punya waktu sebelum kesengsaraan iblis tiba, dan dia yakin itu tidak akan hibernasi selama 1000 tahun. Dengan pemikiran itu, Han Li menyimpan gelang makhluk roh itu dalam sekejap sebelum menghasilkan karya seni pedang segudang emas yang berkilauan. Dia menjentikan pergelangan tangannya dan melemparkannya ke depan, yang di atasnya perlahan terbuka sebelum melayang dalam posisi diam di hadapannya.
Seni pengamatan pedang yang tersembunyi di dalam karya seni ini adalah kemampuan yang luar biasa. Dia hanya mengumpulkan sebagian kecil darinya, dan itu sudah cukup untuk secara signifikan meningkatkan kekuatan formasi Azure Coil Sword-nya. Jika dia bisa menguasainya secara keseluruhan, itu pasti akan memberinya dorongan kekuatan yang sangat besar. Dia sudah melakukan kontak dengan banyak pembudidaya integrasi tubuh pada saat ini, dan meskipun kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya gelandangan atau pembudidaya yang berasal dari sekte atau keluarga besar, itu sudah cukup. Beberapa peluang harus muncul untuk memfasilitasi pertemuan dengan orang-orang seperti 3 penguasa dan 7 raja. Secara khusus, meskipun Han Li belum pernah melihat Raja Serigala Tian Kui, dia tetap merasa agak frustrasi dan tidak senang memikirkan Silver Moon. Dia tidak tahu bagaimana Silver Moon sekarang karena dia telah kembali ke alam roh selama bertahun-tahun dan kembali ke identitasnya sebagai selir iblis Linglong. Sebagai selir Raja Serigala Tian Kui, mungkin dia akan muncul selama konvensi harta karun segudang, dalam hal ini dia mungkin bisa bertemu dengannya. Namun, Han Li kemudian dikejutkan oleh rasa melankoli saat dia mengingat kembali tatapan kompleks yang dia berikan padanya sebelum perpisahan mereka. Dia bukan lagi anak kecil yang bodoh pada saat itu, jadi dia secara alami bisa melihat emosi yang ada di matanya. Dia dan Silver Moon telah berteman selama bertahun-tahun, selamat dari cobaan hidup dan mati bersama, dan secara alami mustahil baginya untuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memiliki perasaan terhadapnya. Namun, pada saat itu, dia hanya seorang kultivator jiwa yang baru lahir, jadi dia tidak bisa mengubah apapun. Dia telah tiba di alam roh dan mencapai tahap integrasi tubuh, tetapi bertahun-tahun telah berlalu, apakah Silver Moon masih sama dengan Silver Moon? Han Li tidak tahu jawabannya, dan dia tidak ingin terlalu memikirkannya jika itu mempengaruhi kondisi mentalnya. Butuh waktu lama baginya untuk kembali ke kondisi keseimbangan batin, dan baru kemudian dia mengarahkan pandangannya ke Myriad Sword Artwork dengan cahaya biru berkedip di matanya. Beberapa saat kemudian, dia benar-benar tenggelam dalam karya seni di hadapannya.